Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andia Melirat Nasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 2 Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yang dilakukan yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga, guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid, juga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Yunita terlambat masuk kelas saat pergantian jam pelajaran karena membeli makanan di kantin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Yun. Silahkan duduk. Nah, Yunita tahu tidak kenapa dipanggil Bu An ke sini? Mungkin karena saya ke kantin saat pergantian jam pelajaran, Bu, sehingga saya terlambat mengikuti pelajaran. Ya, benar sekali. Kira-kira yang dilakukan Yunita tadi sudah benar apa belum? Tidak, Bu. Seharusnya saya ke kantin saat jam istirahat. Nah, Yunita, semua orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu An. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki alasan. Kira-kira alasan kamu kenapa tadi ke kantin sebelum waktunya? Harusnya kan ke kantinnya pada saat jam istirahat, tapi ini masih pagi, masih pergantian jam pertama, kemudian kamu sudah ke kantin. Saya bangun kesiangan, Bu, sehingga saya tidak sempat sarapan. Tadi malam saya tidur larut malam, sehingga paginya tidak sempat sarapan. Dan saat pelajaran pertama saya mulai kelaparan, Bu. Kira-kira kenapa kamu tidur larut malam? Mainan HP. Mainan HP. Nah, kapan hari kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Masih. Kalau kamu masih ingat, kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum sesuai dengan tindakan kamu? Datang tepat waktu dan fokus saat pelajaran, Bu. Nah, Yunita, apakah kamu yakin kalau datang tepat waktu dan fokus pada saat pelajaran itu penting? Iya, Bu, penting sekali. Karena kalau saya kesiangan, saya tidak sarapan dan saya kelaparan, sehingga saat tidak fokus saat pelajaran. Dan saat pergantian jam saya mulai kelaparan, akhirnya saya terlambat masuk kelas. Nah, itu ternyata kamu tahu. Sekarang kita sama-sama cari solusinya ya. Apakah yang kira-kira berikutnya akan kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang lagi? Kamu bisa fokus saat pelajaran dan tidak ke kantin sebelum waktunya. Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena saya ke kantin saat pergantian jam pelajaran. Kedua, saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang karena main HP lagi. Dan paginya saya bisa sarapan dan saat pelajaran saya tidak kelaparan lagi. Ya, baik Yun. Apakah kamu siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi? Siap, Bu. Nah, baiklah. Saya yakin kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi, disiplin dan fokus pelajaran. Setelah ini kamu boleh kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yunita Suraya Isara dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak diskusi tentang segitiga restitusi karena kita sama-sama mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Sekian, terima kasih. Kasus kedua, Amel lupa tidak membawa tugas yang akan dikumpulkan karena bangun kesiangan dan buru-buru ke sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mel, silahkan duduk Mel.
Nah, kamu tahu tidak Mel, kenapa dipanggil Bu An ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Ya benar, tapi kamu kemarin masuk sekolah kan? Ya Bu, saya masuk. Saya sudah mengerjakannya, tetapi tadi saya lupa tidak membawa. Nah, Amel, semua orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, setiap tindakan yang dilakukan tentunya kita mempunyai alasan. Kira-kira alasan kamu kenapa kok bukunya sampai ketinggalan? Saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 1 malam. Akhirnya tadi pagi bangun kesiangan, buru-buru ke sekolah, dan tugasnya lupa saya bawa. Nah, kapan hari itu kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, tindakan Amel tadi kira-kira sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas? Belum. Kira-kira yang belum sesuai yang mana, Mel? Selalu bertanggung jawab dan disiplin Bu. Ya. Nah, bertanggung jawab dan disiplin itu menurut Amel penting atau tidak? Ya Bu, penting sekali. Nah, itu Amel sudah tahu. Lalu, apakah yang seharusnya Amel lakukan supaya Amel tidak buru-buru ke sekolah dan tugasnya tidak lupa dibawa? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena lupa membawa tugas dan tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas saat jam istirahat kedua dan segera saya kumpulkan. Nah, baik, Bu An apresiasi tanggung jawabmu. Setelah ini, kamu boleh kembali istirahat lagi. Terima kasih Bu, permisi. Ya. Perkenalkan, nama saya Amelia Wahyuni dari kelas 9A. Saya senang diajak berdiskusi tentang segitiga restitusi karena saya dapat mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.